Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa 2019. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan diskusi tentang nutrition, immunity, and infection in the elderly. Jadi hubungan antara status gizi, imunitas, sama infeksi di lansia. Jadi kenapa harus bicara tentang lansia? Ada apa sih dengan lansia? Kita akan diskusikan. Oke. Sebagai introduksinya pertama adalah semakin kesini lansia di dalam negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia itu ternyata populasinya semakin lama semakin meningkat. Nah, kenapa sih populasi lansia bisa meningkat? Itu ternyata karena misalnya kalau lansia sakit sekarang mudah dibawa ke rumah sakit. Fasilitas kesehatan di sana sini mulai gampang. Kalau sakit, meskipun orang tidak punya, ada fasilitas Jamkesmas kalau di desa. Kalau agak di perkotaan sedikit, ada BPJS. Nah, itu bisa diakses banyak. Sehingga lansia-lansia yang sakit itu mudah tertangani. Sehingga angka harapan hidupnya panjang. Berikutnya, akses makanan, kebersihan juga relatif lebih baik. Sehingga lansia-lansia ini jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Di negara maju sama berkembang sama saja. Tetapi dengan bertambahnya lansia itu permasalahan terkait dengan kesehatan juga bertambah. Karena lansia itu kan sistem imunnya, kalau kita bicara soal sistem imun, itu semakin ke usia bertambah itu status imun semakin menurun. Sehingga misalnya kalau kita reverse ke masa pandemi seperti saat ini, orang-orang lansia itu menjadi kelompok yang rentan. Karena status imunnya rendah, mulai menurun sehingga mudah terkena penyakit. Terutama terkena penyakit yang menular. Nah, di sini disebutkan bahwa di poin 2, konsekuensi terkait profil demografik adanya pertambahan lansia yang semakin banyak itu nanti menyebabkan angka-angka penyakit yang terkait sama usia, misalnya demensia itu pikun, atau Alzheimer, atau mungkin kondisi-kondisi seperti artritis, radang sendi, misalnya itu yang memang secara teoritis bertambahnya usia penyakit-penyakit itu semakin banyak. Itu dengan bertambahnya banyak lansia di sekitar kita di Indonesia, maka angka-angka penyakit itu juga meningkat. Berikutnya di sini juga disebutkan karena angka penyakitnya meningkat, maka kebutuhan dana atau keuangan baik itu keluarga, baik itu dari negara melalui BPJS atau Jamkesmas, itu kebutuhan keuangannya juga semakin lama semakin meningkat. Nah, jadi inilah menjadi konsekuensinya. Angka kesakitannya meningkat, terus angka kebutuhan dananya juga meningkat. Nah, lansia disebutkan di sini sebagai vulnerable group itu mudah terkena dua kelompok penyakit. Yang pertama adalah kelompok penyakit menular, infectious disease di sini, kelompok penyakit menular. Yang kedua adalah non-communicable disease. Non-communicable disease itu kelompok penyakit yang tidak menular atau yang bersifat kronis atau degeneratif, misalnya penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, gagal ginjal, radang sendi, obesitas, itu termasuk dalam non-communicable disease. Lansia rentan ke keduanya. Infeksi misalnya seperti sekarang masih era pandemi COVID-19 itu termasuk kelompok penyakit infeksi. Lansia ada di dalam kelompok yang mudah terkena penyakit klaster infeksi. Nah, apa sih hubungan antara usia bertambah dan mudah terkena penyakit itu kenapa sih?
Ini alasannya. Yang pertama adalah ada faktor gizi. Dan yang kedua adalah sepanjang usia dia itu terkena paparan antigen terus-menerus dari luar. Sepanjang usia kena polusi. Sepanjang usia misalnya dia merokok, dari usia remaja sampai dia lansia dia masih merokok, maka sepanjang usia dia juga dapat paparan rokok, antigen dari rokok. Sepanjang usia dia bekerja di pinggir jalan misalnya, bekerja terpapar sinar matahari terlalu sering, bekerja di ruangan yang panas, di suhu yang panas, bekerja dengan misalnya di lingkungan yang tidak kondusif untuk kesehatan, misalnya di pembuangan sampah. Jadi paparan antigen dia sepanjang usia dapat paparan terus. Dan yang kedua adalah memang faktor gizi yang mempengaruhi. Karena apa? Semakin tua, nanti kita akan diskusikan ini lebih jauh mengenai faktor gizi. Semakin tua, makan semakin sedikit karena giginya mulai banyak yang tanggal. Jadi mulai makannya sedikit, nafsu makannya mulai turun. Yang bisa dimakan yang lembut-lembut saja, maka nanti konten kalorinya, proteinnya itu relatif lebih rendah. Terus sudah mulai susah buat masak sendiri, beli makanan sendiri, sehingga kadang masak ala kadarnya. Makan apa yang ada di sekitar tetangganya, mungkin jual apa, dia hanya bisa akses. Tidak seperti ketika dia muda, dia bisa kemanapun dia mau. Ketika lansia, maka faktor gizi ini sangat berpengaruh. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, itu soal secara umum. Bagaimana pada lansia yang terkena malnutrisi? Maka, ketika seseorang lansia terkena malnutrisi, dia punya kerentanan untuk terkena infeksi itu lebih tinggi dibandingkan lansia yang secara status gizinya masih relatif normal. Untuk lansia-lansia ini justru dia akan mudah terkena infeksi. Terus karena dia mudah terpapar infeksi, maka angka mortality atau angka kematian dan angka morbidity atau angka kesakitan itu akan meningkat. Jadi mudah terpapar penyakit. Lansia misalnya mudah diare karena terkena infeksi, terus dia mudah diare, terus dia bisa rentan meninggal karena penyakit-penyakit infeksius. Di sini termasuk COVID. Maka dari itu salah satu cara terbaik untuk mencegah COVID pada orang-orang yang sudah lansia adalah menjaga status gizinya tetap baik. Status gizi yang baik pada lansia dia akan membantu meningkatkan atau menjaga status imun yang baik, sehingga dia bisa satu terhindar dari COVID kalau kita bicara soal COVID, atau ketika dia terpapar dengan COVID terus-menerus dari keluarganya atau dari lingkungan sekitarnya, dia relatif bisa proses penyembuhannya bisa lebih, sehingga tidak sampai mortal atau meninggal. Nah, di sini disebutkan bahwa ternyata 2/3 dari lansia yang dirawat di rumah sakit atau tinggal di panti breda, misalnya ini di negara maju, itu ternyata 2/3 atau 75% itu ternyata malnutrisi. Entah dia malnutrisi gizi kurang, atau dia malnutrisinya adalah defisiensi zat gizi. Kalau ada yang mau chat menyampaikan apa, bisa langsung ngomong aja ya, jangan nulis di chat, karena saya lebih penting kalau kalian suara saya nggak jelas atau apa, silahkan diomongin saja, jangan di chat, karena saya nggak fokus kalau harus baca chat. Terus ini disebutkan bahwa 75% lansia itu ternyata ketika dia dirawat di rumah sakit atau dia tinggal di panti breda, panti sosial untuk lansia, itu ternyata terserang malnutrisi, baik dari segi gizi kurang. Artinya kalau malnutrisi gizi kurang, dia malnutrisi protein, malnutrisi energi, malnutrisi defisiensi juga. Nah, kalau yang malnutrisi defisiensi mikronutrien, dia hanya defisiensi zat gizi tertentu saja. Jadi kalau yang gizi kurang ini defisiensi segala hal, dari energi, protein, kalau defisiensi aneka macam zat gizi. Jadi lebih kompleks sekali gizi kurang.
Tetapi defisiensi mikronutrien itu defisiensi di 1-2 zat gizi tertentu. Nah, ternyata kondisinya seperti ini. Padahal di rumah sakit seharusnya Maaf Pak Dian. Ya. Kurang keras Pak Okay. tempat saya. Oke, saya sudah pakai headset. Oke, headsetnya saya lepas. Terima kasih Pak. Kalau gini terdengar lebih baik. Halo, headsetnya saya lepas, apakah lebih baik? Iya Pak, lebih jelas Pak. Iya, Oke. Iya Pak, lebih baik. Oke, tidak perlu 40 orang menyampaikan, kecuali masih ada masalah. Oke, saya lanjutkan. 75% dari lansia itu ternyata ketika dia dirawat di rumah sakit atau tinggal di panti brede atau panti sosial di negara maju, padahal ini bukan negara berkembang seperti Indonesia, itu ternyata dilaporkan memiliki status gizi yang rendah, bahkan masuk ke dalam fase dia malnutrisi. Entah dia malnutrisi gizi kurang atau justru malnutrisi dari defisiensi zat gizi tertentu. Nah, adanya kondisi status gizi yang buruk ini berdampak jelas terhadap faktor imunologikal yang dikaitkan dengan usia. Jadi ada 3 hal di sini yang akan kita kaitkan dalam bentuk segitiga. Sudut pertama adalah malnutrisi, sudut kedua adalah usia, sudut ketiga adalah imunologi atau status imunnya. Status imun terkait dengan status gizi, status imun terkait dengan usia, status gizi terkait dengan usia. Jadi 3 hal ini akan saling berkaitan. Tetapi dampaknya sama, yaitu adalah orang ketika lansia status imunnya rendah, ketika lansia status gizinya juga buruk, maka dia mudah terpapar infeksi. Ketika dia mudah terpapar infeksi atau peningkatan risiko terkena infeksi, maka konsekuensinya adalah derajat kesehatannya dia akan terganggu. Derajat kesehatan mungkin kalian sudah masuk kemarin di mata kuliah IKM, sudah dijelaskan betul kalau ada fase sehat sakit. Maka orang-orang yang termudah terpapar infeksi ini mudah sekali sakit. Maka morbiditasnya naik. Orang yang mudah terpapar sakit, risiko mortalitasnya terkait infeksi juga meningkat. Terus di sini disebutkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dihindari oleh lansia, yaitu adalah perubahan fisiologis. Secara fisik memang fungsi secara fisiologis di tubuh lansia itu memang akan menurun. Pencernaan mulai terganggu, syaraf terkait dengan nafsu makan juga terganggu. Terus pencernaan tidak lagi seoptimal yang sebelumnya, sehingga lansia ini mudah status gizinya mudah sekali berubah dibandingkan dengan kita ketika misal belum sempat makan siang atau belum sempat sarapan atau belum sempat makan malam dalam 2-3 hari berturut-turut, relatif tidak akan terpengaruh terhadap status fisik atau status gizi kita. Berbeda dengan lansia itu sama seperti bayi balita, dia masuk dalam kategori yang sangat sensitif. Artinya ketika tidak makan dalam waktu tertentu, berat badannya mudah sekali turun, terus fungsi-fungsi di tubuhnya juga mudah sekali berubah. Nah, ini makanya dia fisiologis ditambah dengan psikologis. Kenapa? Jadi semakin bertambahnya usia, banyak lansia merasa, ini berdasarkan literatur ya, lansia banyak merasakan sudah ditinggal dengan anak dan cucu sehingga dia harus mengadakan makan sendiri, masak sendiri, dia merasa kesepian, dia jadi nggak mau makan, terus mau ngapa-ngapain dulu bisa belanja, saya pengen masak ini bisa, tetapi karena imobilitas jadi tidak bisa kemana-mana, mungkin sudah terkena stroke atau mungkin kakinya sakit buat jalan atau sudah lemas, sehingga secara psikologis terjadi. Nah, perubahan 2 hal ini, fisiologis dan psikologis pada lansia, ini ternyata dipengaruhi kondisi sosial ekonomi. Artinya, lansia yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah itu lebih rentan terpapar
perubahan fisiologis dan psikologis. Bagi mereka lansia-lansia yang relatif berkecukupan, maka tidak ada masalah ketika ada masalah dengan penyakit tertentu, misalnya bisa segera ditangani. Pengen ini segera dipenuhi, bisa ini itu. Sehingga memang relatif masa tuanya relatif lebih bisa dijalani dengan penuh psikologis yang baik. Nah, berbeda dengan orang-orang dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, karena kadang lansia pun masih harus bekerja untuk kehidupan sehari-hari. Bukan hanya bekerja yang mengandalkan intelektual, tetapi bekerja-bekerja yang serabutan dan mengutamakan kekuatan. Ada lansia yang masih becak, ada lansia di Beringharjo yang masih angkat-angkat sayur dan buah dalam keranjang besar. Ada yang masih harus keliling-keliling dan yang lain. Sehingga ada banyak faktor yang mereka harus pedulikan, padahal di masa lansia tidak selayaknya mereka harus bekerja sekeras itu. Nah, karena kombinasi itu tadi, sosial ekonomi, fisiologis, psikologis, terkait usia pada lansia, mereka mudah sekali rentan terhadap terkena penyakit. Dia merefleksikan kerentanan terhadap penyakit, dia semakin rentan terkena penyakit, derajat kesehatannya juga relatif lebih rendah, serta ini yang jelas, kualitas hidupnya rendah dibandingkan dengan lansia yang secara sosial ekonomi dia lebih baik. Nah, di sini disebutkan bahwa proses penuaan itu berlangsung bersama dengan interaksi yang kompleks. Jadi usia bertambah, tetapi di dalam tubuh seorang lansia, di situ juga mulai ada perubahan sistem imun terkait dengan perubahan pola makan. Perubahan pola makan yang seperti apa? Ini di sini kita akan kaji satu persatu. Yang pertama, perubahan sistem imun terkait dengan penuaan. Oke, perubahan sistem imun terkait dengan penuaan. Di sini disebutkan bahwa bentar ya. Ini kok 2018 masih mau masuk. Oke. Di sini disebutkan, kemarin kan kita sudah belajar tentang limfosit B sama limfosit T. Limfosit T itu kan dimatangkan di kelenjar timus. Nah, di sini disebutkan bahwa perkembangan kelenjar timus itu dimulai sejak kita puber. Dan nanti ketika usia 60, perkembangan kelenjar timusnya itu akan semakin menurun. Artinya, orang-orang di atas 60 tahun, limfosit T itu diproduksi, tetapi tidak dimatangkan dengan sempurna. Karena kelenjar timusnya mulai mengalami penurunan. Ini mengganggu sekali nih, banyak yang mulai masuk. Berikutnya, kemampuan stem cell itu adalah cikal bakal dari aneka macam sel di tubuh kita, mulai dari sel leukosit atau sel darah putih, ataupun juga sel-sel limfosit, itu semua berasal dari stem cell. Nah, stem cell dengan bertambahnya usia, dia akan menurun kemampuan untuk proliferasinya, menurun kemampuan untuk memecah. Jadi kan dari satu sel menjadi dua sel, dari dua menjadi empat menjadi 8, 16. Nah, kemampuan stem cell untuk berproliferasi itu semakin bertambahnya usia, dia akan semakin menurun. Dan yang kedua, tadi sudah sempat saya sampaikan, ketika pematangan menjadi jaringan limfoid dari stem cell ini, ketika diberikan misalnya ke kelenjar timus,
itu juga semakin menurun. Artinya, lansia memiliki limfosit T matang itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang bukan lansia. Dan lansia memiliki sel limfosit yang imatur, yang belum matang. Karena dia harus dimatangkan di kelenjar tinus. Sedangkan kelenjar tinusnya mengalami penurunan fungsi setelah usia 60 tahun. Nah, gara-gara terlalu banyak imatur dan terlalu sedikit yang matur, maka kemampuan lansia di dalam merespon infeksi rendah. Limfosit yang imatur, yang belum matang, itu tidak bisa dipakai. Dia mau nggak mau harus dibawa ke kelenjar tinus untuk dapat dipakai. Maka ketika seseorang lansia terpapar infeksi, dia susah sembuh. Ketika susah sembuh, makin sakit. Ketika makin sakit, risiko untuk meninggal lebih tinggi. Ini yang menjadi alasan kenapa lansia menjadi kelompok yang rentan. Dan ini tidak bisa ditanggulangi dalam waktu yang singkat. Karena memang secara fisiologis ini normalnya seperti ini setelah 60 tahun. Nah, maka dari itu kita dan kalian ini yang masih usia 20 tahunan masih punya waktu 40 tahun untuk menjaga kesehatan. Sehingga nanti ketika usia 60 tahun, saya tidak perlu pamer, oh kamu sudah mulai sakit. Bentar ya, saya tak terima teman-teman 2018. Oke, berikutnya. Kalau tadi soal ini yang pertama, soal secara umum. Nah, yang kedua adalah ada 3 dampak proses penuaan dikaitkan dengan 3 komponen sistem imun di tubuh kita. Yang pertama adalah komponen sistem imun termediasi sel. Nah, komponen sistem imun termediasi sel di sini disebutkan bahwa juga akan terdampak dengan proses penuaan. Semakin bertambahnya usia, respon imun yang dimediasi oleh sel, misalnya dari sel B atau sel T, itu semakin semakin ke sini juga akan semakin rendah. Tetapi dapat dipertahankan pada lansia yang benar-benar sehat. Nah, artinya apa? Ketika seseorang lansia tumbuh dari dia usia remaja, dewasa, yuk masuk ke pralansia dan masuk ke lansia, status gizinya baik dan tetap terjaga dengan sehat, maka respon imun termediasi sel itu bisa tetap terjaga. Inilah yang akan melindungi lansia dari aneka macam penyakit. Maka kadang kita masih bertemu dengan simbah-simbah yang masih sehat, masih bugar. Itu karena respon imunnya dia masih bagus. Respon imun yang apa? Respon imun yang termediasi sel. Berikutnya, kalau respon imun yang humoral. Respon imun humoral itu tidak begitu berpengaruh dari bertambahnya usia. Orang lansia tetap memproduksi antibodi. Di sini disebutkan tetap produksi antibodi. Artinya limfosit B-nya masih bagus. Jumlahnya tetap sama. Limfosit B pada lansia, pada remaja, pada dewasa, jumlahnya sama. Tetapi spesifisitas antigennya lebih rendah. Artinya apa? Antibodi limfosit B itu kan punya memori. Artinya kalau pernah kena campak, maka nggak akan kena campak lagi. Pengetahuan kita kan seperti itu. Nggak akan pernah kena campak lagi untuk kedua kalinya, karena punya memori. Nggak akan pernah kena COVID untuk kedua kalinya, karena COVID adalah virus ada bisa diserang dengan antibodi, maka ada memori. Tetapi, ketika sudah di atas usia 60 tahun, antibodinya ada, tetapi spesifisitasnya rendah. Artinya apa? Memorinya berkurang. Artinya apa? Artinya ketika zaman dulu, ketika remaja dia kena campak, maka ketika usia 60 tahun, 70 tahun, ada virus campak datang, dia bisa kena campak lagi. Kenapa? Ya karena memorinya hilang.
spesifitasnya hilang spesifik, jadi nggak bisa menangani virus-virus tertentu, paparan virus untuk kedua kalinya. Apa yang menjadi yang kemungkinan akan terserang kedua atau ketiga kalinya pada lansia tersebut, kita nggak tahu, tergantung lansia tersebut terpaparnya apa. Antibodinya tetap ada, hanya saja tidak spesifik lagi, memorinya berkurang. Nah, yang ketiga, dampak penuaan pada fungsi makrofag. Makrofag dan monosit adalah sel yang belum matang. Kalau dia matang, dia nanti jadi makrofag jaringan. Makrofag itu yang tujuannya dia makan kayak Pac-Man. Nah, dia makan kayak kemarin ada fagositosis. Nah, fungsi makrofag dan monosit pada orang lansia itu bisa dijaga, bahkan bisa ditingkatkan. Artinya apa? Lansia, kalau kita bisa mengoptimalkan status gizinya, mengoptimalkan status kesehatannya, maka dia bisa kita jaga kesehatannya secara baik melalui ini, mempertahankan imun termediasi sel dan meningkatkan fungsi dari makrofag dan monositnya. Di sini disebutkan kapasitas untuk fagositosis dia bisa tetap baik. Dan aktivitas dari lisosim yang ada di dalam fagositos, ada di dalam fagosit, itu nanti dia akan bisa tetap terjaga. Jadi ketika ada bakteri, dia bisa tetap memfagosit lagi bakteri tersebut. Jadi yang bermasalah adalah spesifisitasnya. Ini sebabnya kenapa orang-orang lansia itu mudah terkena penyakit lagi yang tertentu. Karena dulu katanya sudah lepas. Mungkin ada yang bertanya bahwa kenapa saya kemarin pilek terus sekarang bisa pilek lagi? Padahal pilek itu disebabkan mayoritas karena virus. Padahal kalau virus itu punya memori. Itu orang-orang kadang bertanya kok bisa kita pilek setiap, ada jurnal pernah saya baca, orang sehat itu punya dilaporkan punya riwayat flu pilek itu 10 sampai 12 kali dalam 1 tahun. Artinya setiap bulan pilek. Nah, itu kok bisa terjadi padahal ada memori, ada sel memori, ada antibodi, ada limfositit. Itu karena virus yang menginfeksi seseorang di setiap kali dia pilek itu strain-nya beda-beda. Nah, maka spesifitasnya juga harus beda-beda. Hari ini 29 September, hari Selasa, salah satu dari kita terkena virus influenza atau influenza H misalnya. Influenza H. Nanti dia sembuh dalam 2 hari, 3 hari dia sembuh. Orang yang sama 1 bulan lagi terpapar ketularan virus influenza N misalnya. Dia akan pilek lagi. Meskipun pileknya tetap sama, meskipun gejalanya tetap sama, tetapi penyebabnya berbeda. Nanti di bulan ketiga, dia tidak mungkin terkena virus influenza H atau virus influenza N, karena selama dia terkena virus itu dalam 3 hari, dalam 1 minggu pertama, dia sudah dibentuk antibodi dengan spesifisitas menangani antigen dari virus influenza H atau virus influenza N. Nah, itu. Nah, kok bisa sering setiap bulan? Iya, karena namanya virus influenza mudah sekali dia meregenerasi diri dan berubah. Maka dari itu kalau misalnya kita bicara soal COVID, sejak 1 bulan pertama munculnya COVID, dia sudah menjadi 3 strain. Di Amerika strain A, Asia dan Cina strain B, Eropa strain C. Orang kita yang terpapar virus COVID mungkin sudah sembuh dan sehat, merasa oke-oke aja. Tapi ketika dia main ke Eropa, dia main ke Amerika, atau ketularan virus yang A atau C, dia bisa sakit lagi. Karena memang strainnya sudah berbeda, antibodinya. Nah, inilah pentingnya kita, setiap hari kita terpapar aneka macam antigen dari aneka macam hal, agar kita bisa tetap sehat, maka kita jaga tubuh kita dengan antibodi yang baik. Sehingga spesifitasnya banyak banget, terhindar dari virus, aneka macam virus.
dengan spesifitas yang berbeda. Nah, orang-orang seperti lansia itu tidak bisa, karena mereka antibodinya ada, tetapi spesifitasnya yang lebih rendah. Terus di sini disebutkan bahwa tadi slide sebelumnya, maaf kembali, fungsi makrofag itu tetap terjaga, bahkan bisa ditingkatkan. Namun di sini disebutkan pada lansia makrofag akan memproduksi lebih banyak prostaglandin F2. Prostaglandin adalah mediator inflamasi. Artinya orang-orang lansia meskipun makrofagnya ada, tetapi ketika ada bakteri masuk ke dalam lansia, makrofagnya bekerja, cara makrofag berkomunikasi untuk dapat dilanjutkan ke imunitas limfosit B dan limfosit T, makrofag akan memproduksi prostaglandin. Cara dia berkomunikasi masih tahu, limfosit B, limfosit T, ada bakteri banyak, tolong saya dibantu. Ada virus ini, tolong dibantu. Maka makrofag cara berkomunikasinya adalah mengeluarkan mediator inflamasi, sitokin, aneka macam hal. Salah satunya prostaglandin. Dan produksi ROS atau radikal bebas. Nah, produksi prostaglandin dan ROS yang tinggi, radikal bebas yang tinggi pada lansia, itu dia akan malah justru akan menekan fungsi sel T. Ini yang menyebabkan, yang menjadi alasan bahwa makrofagnya ada, tetapi fungsi sel T-nya berpengaruh. Sedangkan tidak semua virus dan bakteri dan aneka macam mikroba itu bisa ditangani oleh makrofag. Makrofag adalah pertahanan pertamanya. Berikutnya dia harus butuh sel B dengan antibodinya atau sel T dengan aneka macam jenisnya, sel T sitotoksik, sel T helper, atau sel T regulator juga. Nah, mereka butuh itu. Nah, sel T-nya malah ditekan gara-gara prostaglandinnya. Itu yang menyebabkan orang yang mudah sistem imunnya turun. Terus ini yang menjadi kesimpulan pada hari ini terkait dengan perubahan-perubahan yang nanti ya, kalau mau bertanya, Nilu, silakan ditulis dulu, tidak apa-apa, Nilu. Kalau mau bertanya, nanti saya akan jawabnya nanti kalau sudah selesai. Oke, saya lanjutkan dulu. Di sini adalah summary terkait dengan perubahan fungsi imun yang berhubungan dengan proses aging atau penuaan. Ada perubahan di sel imunitas termediasi sel dan limfosit T. Ada perubahan di limfosit B. Ada perubahan di makrofag dan NK sel atau natural killer cell. Dan perubahan di sitokin. Apa yang berubah? Ini banyak banget. Yang jelas tadi sudah sempat saya sampaikan di depan bahwa untuk makrofag relatif fungsinya well preserved, jadi relatif terjaga. Fagositosis dan lisosom, aktivitas lisosom itu tetap terjaga. Hanya saja makrofagnya memproduksi lebih banyak prostaglandin dan radikal bebas. Prostaglandin dan radikal bebas dia akan menekan sel T. Maka dari itu lansia di sini disebutkan decrease in naive T cell, increase in T memory, tetapi juga decrease in T cytotoxic, decrease in proliferasi limfosit, decrease in efektivitas T helper. Terus kehilangan fungsi kelenjar timus. Tadi disebutkan bahwa kelenjar timus usia 60 tahun ke atas mulai turun. Artinya apa? Lebih sedikit sel limfosit T yang matang. Dan lebih banyak yang tidak matang. Nah, tidak matang mau diproduksi banyak ataupun diproduksi sedikit, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu yang sudah matang. Terus itu bicara soal status gizi, soal status imun dengan lansia. Sekarang kita bicara sebentar soal status gizi dengan lansia. Nah, di sini disebutkan bahwa
lansia sepertinya tidak bermasalah dengan malnutrisi. Tetapi ternyata lansia tetap mengalami penurunan asupan makronutrien dan mikronutrien. Kamu mungkin lihat lansia masih bisa jalan kaki kemana-mana. Masih melihat lansia nampak gemuk. Masih lihat lansia nampak status gizinya nampak sehat. Tapi ketika dikaji lebih lanjut ternyata asupan makanannya, kalau kita lihat di sini ternyata asupan makanannya relatif lebih sedikit atau bahkan menurun. Nah, di sini itu kalau bicara soal makronutrien, makannya mulai sedikit. Nah, kualitas mikronutrien yang ada di dalamnya ketika dicek ternyata lebih rendah daripada angka yang direkomendasikan. Asupan mikronutrien lebih rendah daripada AKG untuk lansia tertentu atau angka kebutuhan gizi untuk 1-2 orang lansia secara pribadi. Ketika dicek kadar plasmanya di dalam darah, ternyata dia juga lebih rendah dari angka yang direkomendasikan. Inilah yang kita sebut dengan defisiensi zat gizi tertentu, kalau memang dia defisiensi zat gizi tertentu saja. Tetapi kalau ini berlangsung secara lama, ditambah dia juga terdapat penurunan asupan makronutrien, maka muncullah kondisi yang disebut dengan defisiensi multinutrien, atau nanti pada akhirnya mengarah ke gizi, status gizi buruk. Dia akan gizi buruk. Dia sudah gizi kurang, terus nanti gizi buruk. Jadi dia sudah malnutrisi, dia sudah defisiensi aneka macam zat gizi atau multinutrien dibandingkan defisiensi single mikronutrien. Nah, ini yang menyebabkan orang lansia itu bermasalah status gizinya. Ada 3 hal. Yang pertama, lansia itu mengalami penurunan asupan dan dietnya itu sudah tidak seimbang secara zat gizi. Yang kedua, lansia mengalami penurunan aktivitas fisik. Yang ketiga, lansia secara fisiologis itu terganggu. Metabolisme zat gizinya sama absorpsinya zat gizinya terganggu. Dari makannya terganggu, aktivitas fisiknya terganggu, metabolisme zat gizinya juga terganggu. Apa saja yang komponen di dalamnya? Silakan kalian cek di sini. Kalau kalian punya lansia di rumah kalian atau tetangga kalian, silakan kalian dicek bahwa lansia ternyata di sini disebutkan dia mengalami gangguan pada sensori tubuhnya sehingga dia tidak lagi merasakan oh ini kurang manis, oh ini kurang gurih, oh ini kurang asin. Dia rasanya masih hambar. Oh ini kurang kayak. Padahal ternyata yang ganggu itu bukan makanannya yang memang hambar, tetapi nafsu makan, sensor di hidungnya itu memang dan di papila lidahnya itu memang menurun. Sehingga kadang lansia menambahkan gula lagi, menambahkan garam lagi, yang berdampak pada banyak lansia terkena hipertensi. Padahal sebenarnya itu sudah gurih, sudah asin, tapi ditambah lagi. Nah, yang kedua berdampak pada cita rasanya. Karena hambar, tidak enak, maka penurunan apetit. Nafsu makannya turun. Nafsu makannya turun, nggak mau makan. Ditambah misalnya ini ada poor oral health and dental problems. Permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Pada akhirnya berdampak pada lansia susah untuk chewing. Chewing itu untuk mengunyah. Dia susah mengunyah, nanti ada sariawan jadi inflamasi. Pada akhirnya kualitas dietnya rendah. Dia juga mengalami penglihatan dan gangguan pendengaran. Sehingga di dalam menyiapkan makanan, membeli makanan, masak, dia terganggu. Dia juga immobility dan disability. Tidak bisa kemana-mana, immobility, hanya bisa di kasur, hanya bisa di kursi roda, atau disability, nggak bisa kemana-mana sama sekali. Pada akhirnya dia tergantung dari orang lain. Karena dia tergantung dari orang lain, ya tergantung aja yang dikasih apa. Kalau ekonominya menengah ke bawah, ya dikasihnya sama makanan-makanan dengan kualitas untuk ekonomi menengah ke bawah. Ini yang menyebabkan orang-orang lansia di ekonomi menengah ke atas relatif lebih aman karena ada yang merawat, ada yang memberikan asupan makanan secara penuh, ada yang sempat nyuapi. Tapi bagi lansia yang tinggal di ekonomi menengah ke bawah,
boro-boro disuapi, suruh kerja sendiri dan masak sendiri. Itu yang jadi permasalahan. Yang berikutnya adalah masalah psikologi. Dia merasa terisolasi, dia hidup sendiri, yang pada akhirnya which decrease appetite and motivation to eat. Jadi dia merasa nafsu makannya rendah dan keinginan untuk makan juga aku cuma makan sendirian. Maka dari itu, untuk menangani hal-hal seperti ini, kita sebagai ahli gizi nanti juga bisa menyarankan tertentu. Misal, ada kalanya bisa mengajak orang tua kita atau lansia di sekitar kita itu makan bareng. Lansia gabung di posyandu lansia, nanti makan bareng sesama lansia. Jadi enak. Atau kalau kalian lihat filmnya siapa yang jadi 17 tahun itu yang habis difoto, Chayana Safira. 320, Pak. Itu Sweet 70 apa ya kalau nggak salah itu. Nah itu kan akhirnya dia berkumpul joget narik Melayu itu kan isinya lansia semua di situ. Nah itu klub lansia boleh untuk kegiatan seperti itu, lansia bisa joget bersama, senang bersama, makan bersama, berkreasi bersama sehingga dia bisa menikmati masa tuanya dengan kualitas. Tetapi memang sekarang ini susah ya terkait dengan pandemi. Tetapi hal-hal tersebut tidak bisa secara ideal dilakukan oleh banyak kelompok lansia karena memang ada lansia-lansia yang masih harus bekerja tadi atau memang akses untuk kegiatan-kegiatan seperti itu memang rendah. Nah, yang lain nanti bisa dibaca sendiri bahwa memang secara fisik rendah aktivitasnya dan ini jelas aktivitas fisik yang rendah dia akan muncul berdampak pada yang disebut dengan sarkopeni. Sarkopeni adalah penurunan massa otot. Kenapa otot sampai menurun? Karena otot tidak pernah dipakai. Sehingga dia tampak gemuk, tapi isinya lemak, bukan otot. Sehingga orang-orang dengan sarkopeni, ini disebutkan di sini, orang-orang dengan sarkopeni itu dia lemah secara fisik karena kehilangan ototnya. Karena dia lemah secara fisik, dia butuh bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mulai dari menyiapkan makan sampai dia makan. Nah, aktivitas fisik yang rendah, dia akan causing progressive depletion in lean body mass. Artinya, lean body mass atau massa otot akan menurun. Pada akhirnya, massa otot yang menurun itu menurunkan apetit, menurunkan kebutuhan gizi, dan pada akhirnya berdampak pada diet yang buruk. Itu sebabnya agar kita yang masih muda bisa punya fisik yang bagus, lean body mass yang bagus, aktivitas fisiklah yang cukup. Kalau kalian punya lansia, punya orang tua masuk fase pre-lansia, ajak untuk aktivitas fisik di rumah. Boleh sepedaan, boleh senam, boleh apapun, sehingga ototnya bisa tetap ada. Ototnya ada, nafsu makannya muncul. Itu yang menyebabkan kok saya nggak bisa makan dengan sehat ya, karena kamu coba diintervensi lewat aktivitas fisik yang baik. Ketika di aktivitas fisik, mulai kelelahan, buat makan tuh enak, buat makan. Tapi kalau tidak pernah aktivitas fisik, mager, belolar di depan laptop untuk kuliah online terus-menerus, nafsu untuk makan rendah. Kalaupun mau makan, relatif makan makanan yang tinggi kalori sama tinggi gula. Kenapa? Karena itu yang nanti akan meningkatkan dopamin. Jadi malas-malasan akan terus-terusan. Berbeda dengan ketika aktivitas fisiknya tinggi. Terus di sini disebutkan secara fisiologis memang ada altered absorption and metabolism of nutrition. Jadi memang terganggu terganggu metabolisme dan absorpsi zat gizinya. Fungsi gastrointestinalnya menurun, absorpsinya menurun, sehingga banyak makannya sudah penuh. Makannya sudah cukup, tetapi diserapnya sedikit. Karena memang secara fisiologis fungsi saluran cernanya mulai turun. Nah, bagaimana kita menanganinya? Apakah kita memberikan diet yang cukup atau kita menambahkan suplementasi? Nah, di sini saya ada jurnal menyebutkan bahwa kalau penuaan sistem imun itu jadi mudah sensitif.
Dengan penuaan, sistem imun itu lebih sensitif untuk berubah terkait dengan status gizi. Maksudnya seperti ini. Gara-gara seseorang lansia sudah bertambahnya usia, maka dia mudah terganggu status imunnya ketika status gizinya terganggu. Jadi ketika seseorang lansia, misalnya Simbah A. Simbah A status gizinya normal, status gizinya baik. Dia tidak defisiensi, dia tidak AEP, dia status gizinya baik. Makannya juga relatif baik. Tetapi gara-gara COVID, dia misalnya tidak bisa beli makanan secara normal lagi karena tetangganya kena COVID dan dia takut misalnya. Akhirnya dia masak sendiri ala kadarnya. Maka bisa jadi dalam 1 minggu status gizi Simbah A ini akan terganggu mulai defisiensi. Ketika dia defisiensi zat gizi dari normal, maka sistem imun bisa langsung berubah. Berbeda dengan ketika kita muda, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa ketika di usia muda kita nggak makan, kita puasa, kita nggak sempat makan karena sinau, ujian imun sampai remedi 2 kali, terus nggak sempat makan, ya relatif nggak ada masalah dengan sistem imun kita. Relatif tidak bermasalah dalam waktu yang sebentar. Tetapi bagi lansia berbeda. Ketika dia defisiensi, di sini disebutkan ketika dia defisiensi zat gizi dan dia sudah mengalami penuaan, itu double effect on sistem imun. Jadi efeknya double. Jadi mudah sekali sistem imunnya rusak. Apa yang mudah terganggu? Ini tadi disebutkan. Terdapat penurunan pada semua parameter sistem imun termediasi sel akibat malnutrisi. Jadi berbeda dengan orang lansia yang sehat. Jadi Mas, jauh melampaui dampak penuaan. Misalnya pada lansia sehat pada lansia usia tertentu yang sama dengan lansia yang lain, tetapi yang lain itu ditambah malnutrisi. Jadi ada 2 lansia, yang satu lansia dan malnutrisi, yang satunya lagi lansia tapi status gizinya sehat. Yang ada malnutrisi ini status imun termediasi selnya tadi yang sel T itu akan anjlok. Ini yang menjadi parameter tadi saya sampaikan bahwa tadi disebutkan proliferasi limfosit itu ternyata lebih rendah bagi mereka-mereka yang nampak sehat, tapi ternyata ketika dicek status gizinya ternyata proliferasinya terganggu. Apa yang terganggu? Ini yang saya warna oranye. Jumlah dari sel CD4 dan jumlah dari T helper untuk yang dependent T helper-nya, respon dari dependent T helper-nya. Terkait dengan persen CD3, terus mitogenik, produksi interleukin 2 sama antibodi terhadap vaksin itu relatif ya, relatif tidak begitu terpengaruh. Tetapi untuk CD4 ini yang merespon infeksi sama T helper-nya itu akan terpengaruh. Di sini disebutkan lagi bahwa plasma albumin itu kelompok protein. Untuk ngecek status protein di dalam tubuh manusia, paling gampang lihat cek massa ototnya. Kadang bisa pakai cek lean body mass misalnya. Tetapi kalau mau pakai laboratorium bisa lewat serum albumin. Sehingga serum albumin kerap dipakai untuk mengetahui seseorang itu malnutrisi protein atau tidak. Nah, ternyata pada lansia serum albumin ini, kadar albumin di dalam darah, kalau dia rendah, maka itu juga menjadi tanda bahwa sistem imun di seorang lansia itu juga rendah. Karena plasma albumin ini dia menggambarkan status gizi tertentu pada seorang lansia. Kalau dia rendah, maka dia juga malnutrisi. Nah, maka ketika dia dicek rendah, maka kita bisa memberikan pandangan singkat atau screening awal bahwa lansia tersebut juga mengalami perubahan di fungsi imunnya, lebih tertekan fungsi imun. Nah, dari jurnal yang saya baca bahwa disebutkan bahwa kondisi lansia yang mengalami gangguan fungsi imun ini bisa diperbaiki
kalau mau ngecek status folat di dalam darahnya, ternyata bisa ditambahkan dengan suplementasi asam folat. Nah, di sini disebutkan bahwa suplementasi gizi bisa meningkatkan perubahan fungsi imun yang sehat. Nah, jadi ketika orang lansia, di sini disebutkan, ketika lansia punya status imunnya rendah, terkait dengan karena dia gizi kurang, terus dia misalnya status gizi kurang atau defisiensi asam folat, misalnya, terus dia dikasih suplemen asam folat, maka dampaknya bisa secara instan membaik dari defisiensi asam folat. Ini yang memberi kesimpulan bahwa status imun pada lansia itu sangat sensitif dengan status gizinya. Jadi ketika seorang lansia defisiensi gizi, terus imunnya terganggu, defisiensi gizinya kita tempel dengan suplementasi, maka status imunnya bisa langsung membaik dalam waktu yang singkat. Tapi kita lihat dulu tadi di sini di jurnal ini disebutkan kalau defisiensinya adalah asam folat. Nah, terus di sini disebutkan ke yang lain, intervensi dengan pemberian suplemen mikronutrien yang lain ternyata menunjukkan hasil yang samar. Artinya tidak begitu signifikan. Artinya tidak begitu berdampak. Maka ini menjadi kesimpulan bahwa data-data dari penelitian itu belum menunjukkan kesimpulan yang sahih, yang benar, yang betul-betul tepat. Nah, terus kita harus bagaimana? Maka ini harus disesuaikan dengan subjeknya, harus disesuaikan dengan kondisi status gizi mikronutrien pada lansia tersebut sebelum dia dikasih intervensi. Apa betul lansia tersebut itu tadi defisiensi asam folat atau tidak? Karena kalau dia sakit-sakitan tapi ternyata dia dicek asam folatnya normal, kamu mau ngasih suplementasi asam folat ya tetap sama aja, dia tidak akan membaik karena memang secara awal sebelum di pemberian asam folat dia masih status gizinya dia tidak defisiensi. Nah, di sini disebutkan juga agar mendapat porsi tersendiri sebagai yang menguntungkan, maka program suplementasi ini bisa tetap diberikan pada mereka-mereka yang lansia, karena kita tidak menutup mata bahwa banyak kelompok lansia yang terkena defisiensi. Meskipun hasilnya belum begitu konstan signifikan. Jadi penelitian dilakukan di tempat lain menunjukkan ada manfaat, penelitian dilakukan di tempat yang lainnya lagi ternyata belum menunjukkan manfaat. Karena bisa jadi di tempat yang kedua, status gizinya memang relatif lebih aman. Tetapi di Indonesia, kita masih dalam negara berkembang, itu banyak dijumpai kelompok-kelompok rentan seperti lansia yang mengalami defisiensi. Sehingga ketika diberi defisiensi, diberi suplemen yang baik, yang cocok sama kondisi yang dia perlukan, maka dampaknya bisa lebih baik. Kok harus suplemen? Kok tidak lewat makanan utama? Kan kita punya permasalahan, tadi saya kembali dulu. Kan punya ini. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan singkat oleh ahli gizi karena lansia mengalami degeneratif di saluran pencernaan. Dia mengalami gangguan di gigi. Jadi kalau kita memberikan pedoman umum gizi seimbang, misalnya gitu, ya kita cek dulu apakah lansianya bisa makan itu atau tidak, memberikan itu atau tidak. Karena itu butuh banyak effort. Maka kadang diberikan juga suplemen. Karena kita melihat kebutuhan lansia tidak bisa tercukupi dengan 100% lewat makanan. Nah, ini yang kita bisa ambil kesimpulan pada hari ini. Resume-nya adalah lansia, individu lansia itu mengalami peningkatan risiko dari infeksi dan penyakit. Nah, kondisi status gizi yang rendah dan defisiensi mikronutrien pada lansia itu ternyata menjadi problem atau permasalahan yang serius. Nah, di sisi lain terdapat berbagai macam
penyebab lansia itu mengalami malnutrisi. Proses penuaan akan berpengaruh pada status gizi, juga akan berpengaruh pada status imun dia. Dan pada akhirnya akan menghasilkan respon imun pada lansia. Apakah respon imunnya akan baik ketika ada infeksi atau respon imunnya akan kurang ketika ada infeksi. Hubungan antara zat gizi dengan fungsi imun pada lansia itu kompleks, tidak relatif tidak sesederhana ya ketika di orang normal. Ketika kita sebagai ahli gizi memahami betul bahwa lansia ini mengalami perubahan fungsi imun terkait dengan proses penuaan, maka kita bisa membantu lansia untuk bisa tetap sehat dengan menghindari aneka macam defisiensi zat gizi. Nah, ketika seseorang lansia bertambahnya usia, dampak di status imunnya dari imun termediasi sel itu tidak begitu terpengaruh atau less effective. Nah, berbagai macam zat gizi itu akan mempengaruhi fungsi imun pada lansia. Bisa berhubungan dengan penuaan, bisa berhubungan juga dengan tidak. Tadi pola tadi sudah disebutkan ternyata berdampak positif. Terus intervensi berupa single nutrien atau suplemen atau multiple mikronutrien atau suplemen multivitamin itu bisa mempengaruhi fungsi imun pada lansia. Di sini disebutkan kalau diberikan multiple mikronutrien atau suplementasi multivitamin misalnya itu ternyata tidak menunjukkan dampak kesehatan yang dampak kesehatan berhubungan dengan penyakit. Episode penyakit itu maksudnya adalah hari ini sakit, sembuh, terus kapan akan sakit lagi, akan sembuh lagi, dan berapa panjang lamanya. Itu di IKM tentu kalian sudah belajar tentang episode penyakit, durasi penyakit, frekuensi penyakit. Nah, ini disebutkan kalau pemberian gizi berupa suplementasi mikronutrien itu ternyata tidak menunjukkan manfaat terkait dengan episode penyakit infeksi pada lansia. Itu dari saya. Ada post test nanti bisa kalian kerjakan sampai pukul 1. Sebelumnya saya akan bantu menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Tidak kok, ini harus di stop satu ya. Niluh di sini bertanya bahwa kondisi autoantibodi pada lansia seperti apa dan pengaruhnya bagaimana? Oh, autoantibodi itu maksudnya gimana ya? Niluh bisa ngomong kan? Autoantibodi. Apakah permasalahan autoimun atau gangguan antibodi atau gimana? Yang kamu maksud gimana? Imun lagi. Niluh, silakan di unmute. Iya Pak, ada di summary tadi Gimana? Inggrisnya itu yang terletak pada perubahan limfosit B. Di situ tertulis di sorry Niluh, suaramu kok putus-putus ya? Tanya gimana? Suaramu kok putus-putus? Ya, saya nggak begitu jelas dengar suaramu. Saya chat saja. Oh ya, silakan coba. Masih ada waktu 40 menit, kita bisa diskusi. Buat teman-teman yang lain sambil nunggu Niluh sharing, silakan kalau memang mau ada pertanyaan atau mungkin penjelasan dari saya ada yang harus diulangi atau harus dikonfirmasi ulang, ada yang belum jelas, silakan bisa disampaikan.
selama 7 pertemuan kemarin bersama saya dan Pak Rio, kita belajar untuk basic imunologinya dulu. Dan di pertemuan 8 sampai 14 nanti di aplikasinya. Jadi sudah tidak lagi belajar soal teori. Ini sudah aplikasi mulai dari imun ke lansia, imun ke malnutrisi, imun ke penyakit degeneratif, nanti ada imun ke olahraga, nanti ada imun ke masalah penyakit-penyakit seperti HIV, imun ke alergi makanan atau intoleransi makanan. Nah, nanti kita akan diskusinya kan semuanya ke situ. Sehingga kemarin ketika lepas dari UTS, kalian sudah bisa lolos. Itu di bagian summary of mind change, slide 9 pada perubahan limfosit B. Saya tidak paham produksi autoantibody dan oh ya, sebentar saya buka. Oke, sambil saya membuka di slide yang dimaksud sama Nilu, ada yang mau bertanya juga di sini? Silakan. Silakan bisa sambil ngomong karena saya lagi buka PowerPoint-nya. Jadi mungkin nggak bisa disambil-sambil baca. Selain Nilu, silakan unmute. Terus kalian boleh bertanya. Monggo ada yang mau bertanya? Oke. Oke. Saya mana tadi? Ada lagi yang tanya? Saya share lagi. Kok tadi WhatsApp saya? Sharing itu tadi harus sama sharing. Sudah nampak ya? Nilo? Sudah, Pak. Oke, sebentar tadi selfie. Nah, di sini disebutkan bahwa pada fungsi humoral yang sel B itu dia tetap memproduksi antibodi, jumlahnya tetap sama, tetapi spesifitasnya kan dia lebih rendah. Dan di perubahan limfosit sel B itu tadi disebutkan bahwa less compromised than cell mediated immunity. Jadi memang tidak begitu terpengaruh jika dibandingkan dengan sel yang termediasi imun. Sel termediasi imun itu yang hubungannya sama sel T. Limfosit B, respon limfosit B itu tidak begitu terganggu, unaltered, jadi tidak terpengaruh. Plasma imunoglobulin A dan plasma imunoglobulin B, IgA dan IgG itu meningkat, tetapi produksi IgM, imunoglobulin M itu dia akan menurun. Antibodi untuk vaksin dia akan menurun, tetapi produksi autoantibodi dia akan relatif meningkat. Jadi gini maksudnya, antibodi itu akan diproduksi ketika ada antigen. Antigen A nanti ada antigen A ketika ditangkap masuk, dia akan direspon dengan antibodi A. Antigen B akan diproduksi antibodi B. Antigen C akan diproduksi antibodi C. Sehingga ketika nanti suatu saat orang terpapar antigen A, maka tubuh bisa menangani produksi antibodinya A. Itu yang nanti disebut secara gampang disebut dengan memori. Maka orang tidak mudah terkena penyakit untuk kedua kalinya selama dia masih dalam kondisi yang sehat dan tidak terganggu fungsi imunnya. Nah, di sini disebutkan antibody response to vaksin menurun. Kenapa vaksin? Jadi kan kita kadang anak balita divaksinasi
dikenalkan dengan antigen penyakit-penyakit tertentu, protein-protein tertentu. Anak-anak balita disuntik misalnya antigen dari penyakit seperti misalnya polio. Maka nanti di dalam tubuh anak tersebut akan dibentuk respon antibodi untuk menangani adanya antigen dari polio yang disuntikkan lewat imunisasi atau vaksinasi. Maka respon antibodinya akan segera muncul ketika ada antigen polio. Nanti dia akan terbentuk memori tentang antigen polio. Vaksin itu disuntikkan sampai 3 sampai 4 kali dalam 3 sampai 4 kali periode penyuntikan. 1 minggu misalnya, atau 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, sampai nanti usia 2 atau 3 tahun, baru disuntik lagi. Atau seperti kalian kemarin sebelum masuk ke stikes di semester 1 disuntik hepatitis. Disuntik hepatitis itu nggak cukup 1 kali, bisa sampai 3 sampai 4 kali, sampai betul-betul antibodi kalian terbentuk sempurna, antibodi anak kecil, bayi balita terbentuk sempurna, sehingga ketika ada paparan hepatitis, dia tidak tertular, atau dia kalaupun tertular, dia tidak akan sakit. Itu yang disebut dengan respon antibodi. Nah, tetapi pada orang lansia yang diberi vaksin, di sini disebutkan, pada lansia yang diberi vaksin, respon antibodinya itu relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan anak-anak yang pada usia yang lebih muda. Nah, yang kedua disebut itu kalau lewat vaksin. Nah, yang kedua di sini disebut bagaimana dengan autoantibodi. Autoantibodi itu maksudnya adalah ketika ada antigen yang masuk bukan karena proses vaksinasi. Bukan karena memang kita sengaja kita memberikan antibodi antigen tersebut. Dia misalnya lansia ini dia tinggal di lingkungan yang kotor misalnya di lingkungan yang kotor atau yang tidak ideal untuk kesehatan. Di situ ada polutan masuk. Ada polutan yang masuk lewat makanan, lewat yang dia hirup, atau lewat luka di dalam tubuhnya misal. Ketika ada antigen masuk ke dalam tubuhnya, maka tubuh secara otomatis akan membentuk antibodi untuk antigen tersebut. Nah, autoantibodi itu sepertinya penjelasan secara singkatnya seperti itu. Di sini disebutkan bahwa antigen yang masuk dia akan ditangani dengan antibodi yang secara otomatis akan diproduksi. Tidak harus menunggu seperti pembentukan bertahap, seperti pembentukan untuk yang respon vaksin tadi. Respon vaksin itu harus dibentuk secara bertahap. Maka ada beberapa istilah bahwa imunisasi atau vaksinasi adalah penyakit yang dilemahkan. Jadi itu cara paling gampang agar masyarakat paham. Ada disuntik penyakit, disuntik antigen, disuntik protein dari penyakit tertentu, tetapi sudah diturunkan progresivitasnya, sehingga ya dalam tanda kutip dilemahkan. Maka ketika tubuh dikasih protein atau antigen yang lemah, dia bisa belajar merespon. Nanti disuntikan berikutnya akan dikuatkan lagi antigennya, maka nanti tubuh akan belajar lebih kuat lagi. Nanti yang ketiga lebih kuat lagi, maka tubuh juga akan membuat antibodi yang makin kuat. Sampai keempat yang benar-benar lebih kuat lagi. Tubuh bikin antibodi yang lebih kuat lagi. Dan sudah selesai. Maka suatu saat jika anak tersebut terpapar penyakit yang antigennya benar-benar kuat, anak tersebut punya respon antibodi yang bisa sama-sama kuat. Nah, pada lansia, respon antibodi ini berkurang terhadap vaksin ini. Jadi vaksinnya memang diberikan bertahap, tapi responnya berkurang. Jadi tidak bisa tumbuh dengan baik. Tetapi di sini pada lansia muncul pembentukan autoantibodi. Ketika ada paparan antigen, lansia bisa tetap ada responnya dengan pembentukan
antibodi AI itu yang disebut dengan produksi dari autoantibodi. Gitu, Nilo? Ada yang masih ingin dikonfirmasi atau teman-teman yang lain? Iya, Pak. Silakan bisa menyampaikan pandangannya tertentu sambil nanti jam 11.40 saat kuliah kita selesai, soal sudah bisa kalian garap di e-learning. Produksi autoantibodi. Nah, yang kedua yang ingin saya respon lagi tentang pertanyaan dari Nilo tentang autoantibodi tadi. Nah, antibodi itu kan pada dasarnya ditujukan untuk melawan antigen, ya toh. Jadi ketika ada antigen dari luar, maka tubuh akan menanganinya dengan pembentukan antibodi, betul toh ya? Nah, maka tubuh juga punya pengenalan bahwa antibodi yang diproduksi hanya akan menangani antigen asing. Antigen asing yaitu tadi dengan antigen yang disuntikkan lewat vaksin, antigen dari makanan, antigen dari polusi, antigen dari mungkin penyakit-penyakit tertentu, virus atau bakteri, jamur dan yang lain. Nah, tetapi semakin bertambahnya usia, memori terhadap antigen itu kan semakin menurun. Tubuh lansia, sistem imunnya juga pengenalan terhadap dirinya sendiri juga semakin menurun. Dampaknya apa? Dampaknya adalah antibodi yang diproduksi oleh tubuh seorang lansia itu bisa menyerang dirinya sendiri. Sesuatu yang harusnya dia lindungi karena dia tidak mengenali protein dari tubuhnya sendiri. Nanti dampaknya adalah lansia bisa terpapar penyakit autoimun, di mana antibodi di dalam tubuhnya yang seharusnya bisa mengenali mana yang harus diserang dan mana yang tidak harus diserang, itu menurun. Itu nanti ada disebut dengan opsonisasi. Jadi pengenalan, misalnya di fagositosis ada yang disebut opsonisasi. Fagositosis itu kan nggak punya mata, tetapi dia bisa memilih mana yang disebut bakteri, yang bisa dia makan, mana yang sel tubuhnya sendiri yang tidak bisa dia makan. Nah, dia tidak akan memakan tubuhnya sendiri, fagositosis, karena sel tubuh kita nggak punya silia. Karena sel tubuh kita licin. Karena sel tubuh kita punya respon untuk menghindar dari fagositosis. Tapi tidak dengan mikroba, bakteri ataupun virus dan yang lain. Nah, antibodi berbeda. Antibodi ini kalau memang dalam kondisi yang sehat, dia bisa mengenali mana antigen asing, sehingga dia akan menganggap antigen asing adalah sesuatu yang harus dihancurkan. Tetapi ketika seseorang dengan lansia itu mulai menurun respon imunnya, dia bisa menyerang tubuhnya sendiri, sel tubuhnya sendiri. Sesuatu yang harusnya tidak diapa-apakan, tapi justru malah dia serang dengan antibodinya. Nah, nanti pada dampaknya adalah orang-orang dengan lansia itu punya kesempatan atau risiko untuk terpapar yang disebut dengan penyakit autoimun. Penyakit autoimunnya apa ya? Banyak sekali autoimun yang disebabkan karena pembentukan autoantibodi. Itu yang bisa membantu menjelaskan Nilo. Ya, Pak. Ada yang lain? Saya ingin bertanya. Terima kasih, Pak. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya Pak Lucia Anggi. Anggi, gimana Anggi? Jadi, saya punya simbah Pak, itu udah lansia banget, udah nggak bisa apa-apa, dan
makannya untuk konsumsi itu cuma mengkonsumsi susu sama makanan itu juga pakai sedotan, jadi cair banget gitu Pak, nggak tahu isinya, mungkin cuma nasi sama apa gitu. Nah, pertanyaannya itu apakah konsumsi seperti itu tuh cukup untuk di dalam tubuh atau masih apa ya, cukup atau kurang nggak gitu loh Pak. Terus kalau misalnya suatu saat nanti besok kalau kita udah jadi ahli gizi, kalau ada kasus seperti itu, lansia sudah nggak bisa apa-apa, makannya juga cuma dari tempat tidur, sudah tidak bisa mengunyah, apa yang harus kita berikan kepada orang tersebut kalau misalnya ada yang tanya. Soalnya tante saya itu kan yang ngurus, itu tanya ke saya itu gimana, terus saya juga masih bingung, saya juga belum kompeten untuk masalah sampai situ, sampai menangani lansia yang tidak bisa apa-apa gitu Pak. Oke. Pertanyaannya bagus Lucia Anggi, karena itu yang harus kalian tangani nanti ketika kalian bekerja. Bahkan bisa ditebak ketika orang-orang tahu bahwa kalian kuliah di sarjana gizi, maka kalian dianggap sebagai seorang ahli gizi yang bisa memecahkan masalah banyak hal, termasuk kalau itu tadi langsung jadi tempat konseling gitu kan ya. Oke, ada yang bisa menjawab nggak pertanyaannya Anggi? Ini pertanyaannya bagus karena apa namanya, tidak teoritis lagi, tapi benar-benar aplikatif. Karena inilah yang akan kalian tangani nanti. Sudah muncul ya di depan kalian di layar tentang cause of poor nutrition with aging. Jadi inilah yang menyebabkan seorang lansia bermasalah status kesehatan atau status gizinya terkait dengan penuaan tubuhnya. Nah, dengan saya menyampaikan ini, ada yang ingin kalian bantu jawab atau tidak? Ada yang bisa membantu menjawab dari apa yang disampaikan oleh Anggi? Monggo. Saya tak sambil minum multivitamin. Ada yang bisa jawab? Yang kemarin dapat Mawapres, IPK-nya sempurna? Purba? Purba bisa bantu jawab? Halo Purba. Ya, kamu bisa bantu jawab atau enggak? Ya, Pak. Ya, silakan. Gimana tadi, Pak? Lol. Anggi, ceritain lagi, Anggi. Jadi kan saya punya simbah. Nah, simbah aku tuh udah nggak bisa apa-apa, cuma tidur gitu. Nah, untuk konsumsi makanannya itu dari susu yang katanya tuh penuh dengan nutrisi, nggak tahu nutrisinya apa, dan aku juga nggak tahu apa mereknya apa gitu. Terus sama makanan itu juga harus disedot pakai sedotan air banget gitulah. Mungkin hanya isinya karbohidrat atau entah tambahannya apa, kan yang ngurus tante. Nah, terus pertanyaannya, apakah konsumsi hanya susu dan beberapa makanan itu cukup untuk kelangsungan hidupnya dia? Terus karena tante saya kan juga banyak harus gimana kalau ada orang tua kayak gini, harus apa ya, apa yang harus dikonsumsi untuk supaya lebih baik gitu loh, karena udah nggak bisa ngunyah dan ya ada permasalahan lain yang dijelaskan. Ya. Nah, kalau menurutku itu tergantung makanan yang dikonsumsi sih. Misalnya tadi kan susu sama apa makanan yang nggak tahu itu apa toh. Nah, itu tergantung kandungan makanannya apa nih. Cuman bubur tok ya gimana ya? Kayaknya kurang bisa memenuhi deh, soalnya cuman karbohidrat tok. Kalau misalnya ditambah sama sayur-sayuran mungkin yang di blender, misalnya wortel apa brokoli yang di blender gitu, bisa memenuhi sepertinya.
gitu bukan ya Pak? Jose, gitu. Ada yang mau nambahin nggak, Purba? Yang tadi disampaikan oleh Purba. Oke. Pak, saya mau tanya Pak, Siapa? terkait kasus di Nah, Junita Pak. oke. Eh, Kamu nggak pergi kemana-mana, Junita? enggak Pak, Saya sindir nggak apa-apa ya? iya Pak, nggak apa-apa Pak, kan Kenapa? saya salah Pak. Untuk kasus yang tadi, berarti simbahnya Anggi itu emang susah menelan atau gimana? Loh, ya tanyanya ke Anggi dong. Kenapa simbahnya hanya diberi susu dan tadi makanan yang pakai sedotan? Maka ditanya sama Anggi, coba Anggi bisa bantu menjawab nggak? Pak, putus-putus Pak, Punya siapa? punya Pak Dian tadi. Oh, gitu. Cek. Jendelanya harus dibuka nih, biar sinyalnya bagus. Karena pakai wifi. Oke. Tadi Junita berarti tanya bahwa memang ada gangguan menelan pada simbahnya Anggi. Maka Anggi bisa menjawab apa sih? Bukan gangguan menelan, tapi emang karena sudah lewat, sudah nggak ada, nggak bisa ngunyah, jadi harus makanan yang habis dan kayak udah agak air gitu. Iya sih, Gapura. Tadi, jadi Anggi, kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya dengan yang masukan Purba tadi tuh loh Pak, jadi kan kita juga harus tahu apa namanya kecukupan gizi dari simbahnya Anggi itu gimana. Tapi untuk proses makannya baiknya emang di blender sih Pak. Tapi jangan terus cuman bubur doang gitu loh Pak. Harus ditambah sesuatu yang emang mencukupi gizinya simbahnya Anggi. Sudah. Sudah, Junita. Gimana Pak? Sudah. Ada yang mau ditambahin lagi? Atau tidak? Cukup Pak. Oke. Saya stop share dulu. Oke. Tadi siapa? Yunita sudah sempat menyinggung ditambah dengan saya mute dulu. Yunita sudah sempat menyinggung tentang kecukupan gizi. Karena ini masalahnya personal, maka sesuatu yang harus disampaikan bukan kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu untuk populasi. Simbah usia tertentu, jenis kelamin tertentu, nah itu nanti pakainya AKG atau kecukupan gizi. Kita tidak boleh, kalau nanti berhubungan karena yang ini tanya, Anggi tanya secara personal tentang neneknya dia atau simbahnya dia, maka yang digunakan bukan AKG, tetapi AKG-nya adalah angka kebutuhan gizi, jadi bukan kecukupan, tapi kebutuhan gizi. Betul apa yang disampaikan sama Junita, maka yang pertama adalah dicek dulu kebutuhan gizinya simbahnya Anggi itu berapa. Taruhlah untuk menghitung kebutuhan gizi seorang lansia, dapatlah angka kebutuhan simbahnya Anggi sekian. Halo, mohon maaf, barusan keputus. Apakah suara saya sudah masuk lagi? Sudah, Pak. Udah Pak. Nah, wifi-nya keputus kayak IndiHome. Nah, tadi yang disebutkan adalah Yunita ngomongnya angka kecukupan gizi. Untuk mengetahui si kebutuhan dari simbahnya Anggi. Yang tepat bukan kecukupan gizi, tetapi kebutuhan gizi. Kecukupan gizi itu nanti untuk populasi, kalau kebutuhan gizi untuk personal. Karena ini kita bicara soal personalnya
simbahnya Anggi, maka kita pakainya angka kebutuhan gizi. Angka kebutuhan gizi kalian bisa cari, kalian bisa hitung. Paling sederhana kalau nggak punya penyakit tertentu, misalnya nggak punya penyakit DM misalnya ya, Anggi simbahnya sehat-sehat saja, relatif sehat-sehat saja. Maka bisa dihitung misalnya menggunakan perhitungan kebutuhan gizi Harris Benedict, itu paling gampang. Nanti tinggal jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bagaimana aktivitas dia. Kalau tadi dibilang hanya di kasur saja, duduk-duduk saja, tidak tidur saja, maka aktivitasnya sangat ringan. Dikalikan sama faktor stres, adakah dia masalah infeksi, adakah dia habis operasi misalnya seperti itu. Kalau tidak ada ya maka nanti pakai angka yang paling rendah. Dapatlah misal 1.900 atau 1.800 kilokalori. Itu yang disebut dengan angka kebutuhan gizi. Angka kebutuhan gizi itu nanti isinya kalori doang. Kalori bisa diambil dari 3 macam hal. Karbohidrat, lemak, protein. Nanti tinggal prosentasenya bagaimana. Apakah dari 1.700 kilokalori tadi, misalnya kita pakai 1.700, dari 1.700 kilokalori tadi, proteinnya misalnya 15%. Atau misalnya lemaknya 25%. 15 tambah 25, 40. Maka karbohidratnya 60%. Maka dicari, kalau karbohidratnya 60% dari 1.700, itu jatuhnya berapa kalori, nanti jatuhnya berapa gram. Lemak sama protein juga sama saja. Mungkin kalian sudah diajari ini di mata kuliah yang lain. Maka sudah akan didapatkan informasi tentang simbahnya Anggi ini setiap hari setidaknya butuh kalori 1.700, butuh karbohidrat sekian ratus gram, butuh protein sekian gram, butuh lemak sekian gram setiap hari. Nah, maka langsung dikaji. Setelah itu kalian ngaji. Apakah setiap hari nenek simbahnya Anggi sudah mengonsumsi sebanyak itu atau belum? Oh, ternyata cuma minum susu. Ya, berapa kali sehari dalam minum susu? 2 kali, 3 kali, taruhlah 3 kali. 3 kali minum susu. 1 kali bikin susu pakai susu bubuk. 1 porsi susu yang diminum simbahnya Anggi, taruhlah 2 sendok makan susu bubuk. Dalam 2 sendok makan susu bubuk, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, energinya berapa. Nanti dikalikan dia berapa kali dia makan dalam sehari. Minum susu dalam sehari. Ditambah sama tadi katanya pakai sedotan bubur dan yang lain. Itu dihitung dulu. Berapa bubur kandungan, betul tadi apa yang disebut sama si Purba, berapa kandungan gizi di dalam buburnya yang dikonsumsi. Ada proteinnya berapa? Ada lemaknya berapa? Ada karbohidratnya berapa? Total dalam sehari setelah di-recall, taruhlah hanya 1.400 kalori. Padahal kebutuhannya tadi 1.700 kalori. Kebutuhan karbohidratnya misal 250 gram. Tapi ternyata ketika dikaji, asupan dari simbahnya Anggi hanya 100 gram misalnya setiap hari. Maka ada defisiensi banyak. Nah, defisiensi yang banyak ini, kalian nanti sebagai ahli gizi perlu mensiasati bagaimana caranya mau tidak mau 1.700 kalori ini harus masuk bagaimanapun caranya. Oh, nggak bisa makan, giginya rompal. Oh, nggak bisa ngapa-ngapain karena di kasur sendirian. Oh, nggak bisa nyiap-nyiapin. Maka ada namanya adalah rencana untuk implementasi gizi. Nanti ini memang akan dikerjakan, akan dipelajari di semester berikutnya. Nah, tapi saya akan memberikan briefing secara sederhananya saja. Pemberian makan pada seorang seperti kita itu paling tidak bisa lewat 3 hal. Bisa lewat 3 hal. Yang pertama per oral atau lewat mulut, bisa makan, bisa minum, per oral, bisa dengan sedotan. Yang kedua adalah enteral. Enteral itu artinya pakai bantuan media, misalnya bantuan selang. Jadi kalau kalian pernah melihat orang yang koma, dia bisa tetap makan, itu dia pakai selang.
namanya selangnya banyak. Salah satunya NGT. Naso, nasal, hidung, gastrik, NGT. Gastrik itu lambung, tube, selang. Selang yang dihubungkan dari lambung, hidung masuk ke hidung, selangnya mungkin sebesar kabel charger, itu dimasukkan ke hidung sampai dia nanti ke lambung. Nah, nanti setiap berapa jam sekali, ahli gizi atau perawat di rumah sakit harus memompakan makanan dari hidung ke lambung. Kok bisa? Oh, karena dia mungkin nggak bisa mengunyah. Oh, mungkin karena ada permasalahan kanker di kerongkongan. Oh, mungkin karena habis operasi atau apapun itu. Nanti tiba-tiba langsung masuk ke lambung. Kandungan kalori dari makanan enteral tadi nanti bisa dihitung. Oh, habis sekian plastik misalnya. Oh, itu sudah 1.700. Atau yang ketiga, lewat parenteral. Parenteral itu pemberian makanan intravena atau lewat infus. Jadi diinfus. Diinfus kok harus diinfus? Berarti langsung ke pembuluh darah. Berarti tidak melewati proses absorpsi zat gizi, metabolisme zat gizi, mengunyah dan yang menelan apalagi. Jadi langsung instan. Itu tetap ada, diberikan pada orang-orang yang sama sekali saluran pencernaannya tidak berfungsi. Misalnya habis operasi lambung, lambungnya dipotong, jadi nggak punya lambung. Nah, atau usus halusnya ada masalah atau apapun, jadi pakainya. Apakah bisa 1.700? Ya bisa, kan infus. Tinggal berapa. Apakah memenuhi kebutuhan? Memenuhi kebutuhan. Jadi mau lewat oral, mau lewat enteral, mau lewat parenteral, itu semua bisa memenuhi kebutuhan. Taruhlah 1.700. Bisa memenuhi kebutuhan. Hanya saja konsistensi atau teksturnya berbeda. Kalau lewat per oral ya kita bisa mengunyah, kita bisa menelan. Kalau lewat enteral tidak bisa menelan karena pakai selang langsung, tidak bisa dikunyah juga. Maka harus bentuknya cair. Kalau lewat enteral, parenteral bukan lagi dalam bentuk seperti bubur, tetapi benar-benar cairan bening seperti cairan infus. Nah, jadi harus dihitung betul-betul. Nah, untuk mengetahui, terus saya ahli gizi bagaimana kalau itu di rumah, mampukah untuk parenteral, mampukah untuk enteral? Enteral sama parenteral memang dilakukan oleh tenaga yang terlatih betul. Karena tidak sembarangan, nanti bahkan mungkin dicek biar tidak kotor, biar harus steril betul, karena langsung masuk ke tubuh. Nah, bagaimana kalau kalian itu di rumah? Betul tadi apa yang bisa disampaikan sama si Purba, bahwa dicek dulu. Kalau dia bisa lewat sedotan, misalnya makan memang nggak mungkin mengunyah, misal terlalu lemas, misal. Ya sudah bisa dibantu disuapi. Kalau nggak bisa disuapi, mau pakai sedotan yang gede, juga mungkin bisa pakai sedotan yang gede. Tetapi isinya, apa yang dia makan di situ tidak hanya, memang betul tidak hanya bubur saja. Kecuali bisa ditambahkan tadi misalnya ditambahkan dengan pure kentang, pure yang dicampur dengan pure hati ayam misalnya, pure sayuran. Jadi seperti bayi lagi, kembali seperti bayi lagi. Karena apa? Karena memang mungkin pencernaannya terganggu. Dia bisa di rumah, tetapi dia tidak bisa mengonsumsi makanan secara baik. Kalau harus konsistensinya seperti makanan biasa yang kita makan, sehingga dia memang harus dihaluskan. Atau bisa juga dengan bubur kacang hijau yang diambil air dari kacang hijaunya. Jadi bukan lewat kacang hijaunya, tetapi air kacang hijaunya itu juga bisa. Bisa menggunakan puding. Puding itu ada yang memang bisa sangat lembut, dibuat sangat lembut, yang tidak menggunakan santan, itu bisa. Jadi banyak zat gizi bisa masuk ke situ. Atau dengan menggunakan makanan-makanan yang mudah untuk ditelan. Jadi dibuat di jus, itu juga bisa. Dibuat dengan suhu yang dingin atau ditambahkan dengan es, sehingga bisa membantu meningkatkan nafsu makannya. Sensasi keringnya bisa. Nah, belajar nanti kalian akan belajar tentang terapi dietetik ini lebih lanjut nanti di semester atas. Saat ini yang masih belajar itu adalah semester 7. Jadi kalian masih semester 3 tentu masih harus menunggu banyak hal. Agar nanti ketika berbicara tentang ini kalian sudah paham
oh yang dimaksudnya apa, kondisinya kenapa kayak gitu, alur berpikirnya sudah bisa lebih jelas. Nah, kalau saya berikan dari sekarang dengan komprehensif, tentu itu bukan kaitan secara langsung oleh imunologi, tetapi nanti akan terjawab di berbagai mata kuliah di kedepannya. Itu tapi briefing secara singkatnya, Anggi, seperti itu, Anggi. Yang bisa kamu berikan ya itu tadi. Meskipun jangan bilang, saya baru semester 3, enggak, kamu bisa punya kesempatan untuk bertanya, kamu bisa cari informasi sehingga orang-orang di sekitarmu yang mungkin tidak bisa bertanya, mungkin tidak bisa cari informasi dengan baik, kamu bisa bantu mereka lewat jawaban itu. Gitu ya, Gi ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi Kak? Saya, Pak. Kenapa? Tadi kan Bapak bilang pada lansia itu jika albuminnya rendah, maka sistem imunnya juga rendah, maka harus diberikan suplementasi, misalnya kayak vitamin C atau E atau apa tadi, asam folat itu. Nah, kalau misalnya lansianya itu punya penyakit, terus dia tuh juga mengkonsumsi obat-obatan terkait penyakitnya itu, apakah suplemennya itu bisa dibarengi dengan obat pada penyakitnya tadi, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, apakah kalau seseorang lansia dengan defisiensi tertentu, terus tadi disebutkan akan diberi suplementasi tertentu agar status imunnya baik, padahal di satu sisi dia juga mengonsumsi obat-obatan. Nah, sama seperti jawabannya Anggi, ini sedang dipelajari di semester 5, namanya interaksi obat dengan makanan. Ada beberapa macam obat yang memang sensitif dengan pemberian zat gizi, sehingga banyak sekali saran kita sudah tahu sebelum kita kuliah, bahkan ketika kita minum obat jangan pakai teh, jangan pakai susu, tapi pakainya air putih. Atau ketika habis sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, jangan sambil mengonsumsi aneka macam makanan. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Tetapi tentang suplementasi juga nanti akan dicek. Misalnya ada orang lansia kena penyakit TBC. Misalnya kena TBC. Nah, terapi untuk penyakit TBC itu nanti bisa diberikan terapi obat namanya INH. Bentuknya kuning, bulat, tebal. INH. INH ini ternyata dampaknya ketika orang mengonsumsi tablet INH setiap hari selama 6 bulan, karena TBC itu kan 6 bulan, itu dia punya risiko untuk defisiensi vitamin B6. Karena memang INH akan memblok metabolisme yang mengganggu vitamin B6. Maka untuk kondisi kayak gitu disarankan untuk diberi suplementasi vitamin B kompleks. Nah, ternyata setelah dikaji vitamin B kompleks dan vitamin K tidak berdampak atau tidak akan mengganggu terapi INH yang dilakukan oleh orang-orang dengan penyakit TBC. Nah, itu kalau TBC. Yang kedua, itu berarti tidak berdampak ya. Yang kedua, ada orang dengan HIV. Ada orang dengan HIV, dia mengonsumsi yang disebut dengan terapi ARV, antiretroviral. Itu tujuan obatnya dikonsumsi 1 butir atau berapa butir setiap hari seumur hidup sampai dia meninggal. Itu tujuan obatnya adalah untuk menghambat progresivitas dari virusnya, dari virus HIV, bukan untuk menyembuhkan. Nah, salah satu dari berbagai macam jenis terapi ARV itu ternyata bisa diganggu karena konsumsi makanan-makanan tertentu. Misalkan makanan yang buah-buahan yang disebut dengan kelompok sitrus, kelompok jeruk. Ada buah-buahan kelompok jeruk namanya grapefruit. Namanya grape, tapi dia bukan anggur. Grapefruit itu adalah jeruk. Jeruknya ukurannya besar, mirip jeruk Bali, tapi di dalamnya warnanya merah.
Nah, grapefruit ini dia punya namanya interaksi dengan berbagai macam obat-obatan. Salah satunya obat-obatan yang dikonsumsi oleh orang-orang dengan HIV/AIDS. Itu sehingga dia akan mengganggu. Terus bagaimana caranya? Maka caranya adalah ketika akan mengonsumsi obat-obatan itu di luar dari jam makan. Atau yang kedua, dipahami betul instruksi dari pemberian dietnya itu tadi. Pemberian obatnya itu tadi. Apakah pemberian obat diberikan setelah makan, bersama dengan makanan, sekian jam setelah makan, atau sebelum makanan ada. Artinya ketika perut atau lambung kita masih kosong. Jadi itu yang disebut dengan untuk mencegah interaksi obat. Ada obat-obatan yang butuh bersama dengan makanan, jadi lambung harus terisi. Ada yang lambung harus kosong, ada yang sekian jam setelah lambung diisi. Jadi ada berbagai macam berbagai macam jenis interaksi. Nah, itu bukan kompetensi saya untuk menjawab aneka macam itu obatnya apa, terus nanti itu bukan kompetensi saya. Tetapi nanti kalian akan mempelajari itu. Dan memang kalian harus menguasai itu ketika nanti kalian bekerja sebagai ahli gizi. Pentingnya adalah nanti ketika pasien kalian itu ternyata punya penyakit ini, terus dapat obat-obatan ini, maka diet yang kalian berikan, makanan yang kalian sarankan itu harus tidak mengganggu obat. Obat tidak mengganggu makanan, tidak menyebabkan defisiensi. Makanan juga tidak mengganggu obat, karena bisa jadi kayak grapefruit tadi, itu akan meracuni orang tersebut. Itu jawabannya. Jadi, apakah suplementasinya bisa diberikan bersama dengan obat? Ya tergantung dulu obatnya apa. Apakah nanti akan mengganggu atau tidak. Itu ya jawabannya ya. Siapa? Mel? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ada yang masih mau tanya lagi? Kalau sudah cukup, karena waktunya sudah lebih 11.50, silahkan kalian bisa mengunjungi e-learning untuk kembali merefresh apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Silahkan dijawab. Itu akan saya gunakan sama Pak Rio untuk mengevaluasi kami dan mengevaluasi kalian. Akan membantu nilai kalian yang kemarin di UTS itu masih kurang. Itu mungkin dari saya mohon maaf kalau ada penjelasan Dias baru masuk, sudah mau pamit baru masuk. Ada penjelasan yang kurang dapat ditangkap dengan baik, silakan nanti kalau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dan bertanya lagi, kita bisa berdiskusi di WhatsApp group yang sudah ada. Terima kasih dari saya untuk hari ini, dari saya sudah cukup. Terima kasih, saya izin pamit. Semoga bermanfaat buat kalian semua materi kuliah hari ini. Gitu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, saya akan upload video ini di YouTube. Silakan nanti kalian bisa buka lagi dan cek lagi untuk dapat dipelajari lagi. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.